السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله صلى الحمد لله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل تسليما كثيرا كما أمر. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita dalam kondisi apapun. Rasulullah berkata, "Qul alhamdulillah ala kulli hal." Ucapkan terima kasih kepada Allah dalam segala hal. Allah takdirkan kita menjadi Bani Israel. Allah takdirkan kita menjadi masyarakat Indonesia. Allah takdirkan kita menjadi masyarakat apapun. Qul alhamdulillah ala kulli hal. Berucaplah terima kasih kepada Allah atas segala hal. Kadang Allah memberikan rizki atas masyarakat Bani Israel. Hei masyarakat Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian betapa banyak nikmat yang telah aku limpahkan atas kalian semua. Keturunan para nabi. Siapa yang tidak kenal masyarakat Bani Israel? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ishak, sampai keturunan yang paling bungsu Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka merupakan semua masyarakat Bani Israel. Allah berikan keturunan kebanggaan yang sungguh sangat luar biasa, kekayaan, kecerdasan. Allah
memberikan hak segalanya atas dirinya. Untuk itulah tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi normal ataupun pandemi, dalam kondisi untung ataupun rugi, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan sakit atas makhluknya, bukan berarti Allah memberikan keburukan bagi kita. Sesungguhnya ketika Allah memberikan sakit atas makhluknya, betapa banyak orang yang sakit justru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika Allah memberikan kesehatan atas dirinya, kekayaan atas dirinya, seringkali manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berikan nasihat, qulil hamdulillah ala kulli hal. Ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang Allah timpakan atas kita semua. Mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dalam husnul khatimah. Salawat dan salam atas manusia yang paling luar biasa, mempunyai energi positif yang sungguh sangat luar biasa. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan energi positif? Yang keluar dari mulutnya kebaikan, yang keluar dari tangannya kebaikan, yang keluar dari cara berfikirnya kebaikan, yang keluar dari hatinya kebaikan. Suatu saat Rasulullah berada di pojok pasar Madinah, mendengar ada seorang buta Yahudi yang senantiasa di pojok meminta-minta. Apa yang dilakukan Rasulullah atas pengemis Yahudi yang buta? Rasulullah setiap hari memberikan makan dari tangannya. Apakah senantiasa ketika kita berbuat kebaikan akankah kita mendapatkan kebaikan? Tidak, jaminan. Rasulullah memberikan makan setiap pagi kepada pengemis Yahudi. Ketika Rasulullah memberikan makan, dipegangnya tangan Rasulullah oleh Yahudi. Siapa engkau? Akulah yang memberikan makan atas kalian. Sesungguhnya ini adalah perintah Allah. Apa kata Yahudi sambil makan dari tangan Rasulullah? Jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad orang gila. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Setiap saat, setiap pagi Rasulullah memberikan makan. Setiap pagi keluar dari mulutnya caci makian terhadap Rasulullah. Maka inilah yang dimaksud dengan energi positif. Caci maki yang datang kepadanya tidak membuat Rasulullah marah. Lontaran kotoran onta ketika Rasulullah akan tawaf tidak membuat dia marah. Ketika Rasulullah kembali ke rumah, ya Rasulullah, kenapa kau kembali? Bukankah kau akan tawaf? Aku baru saja terpeleset jatuh sehingga pakaianku kotor. Padahal Rasulullah menghadapi luar biasa kebencian orang-orang kepadanya dengan melemparkan kotoran onta. Hatinya senantiasa berbuat positif. Maka wajar kalau manusia datang ke Madinah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, memohon kepada Allah, karena tidak ada kelak yang mampu memberikan syafaat, perlindungan, pertolongan atas kita semua kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Dan kata Rasulullah, al-imamul adil, imam yang adil. Maka bagaimana Allah memberikan solusi bagi kita semua agar hidup kita senantiasa memiliki energi positif yang selalu keluar dari ucapan kita, pemikiran kita, hati kita, senantiasa berbuat baik. Allah memberikan nasihat buat kita. Yang pertama kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad, katakan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rumus pertama, manusia senantiasa berpikiran positif, energi-energi yang baik keluar dari dirinya ketika senantiasa hidup kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bagaimana wujud cinta kita kepada Allah? Fattabi'uni. Kata Allah, ikuti Muhammad. Karena Muhammad bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan zakat, puasa, haji, tetapi seluruh perilaku Rasulullah Muhammad SAW, berfikirnya, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, mengurus yatim, semuanya ditata dan dimanage oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa resiko ketika kita cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya? Allah memberikan jawaban, yuhibbukumullah.
Allah senantiasa akan memberikan rasa cintanya kepada engkau. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah senantiasa akan menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Termasuk saya. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Maka Allah memberikan solusi. Bagaimana Allah senantiasa memberikan ampunan atas kita semua? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika senantiasa hidupmu bersandar kepada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Allah mewujudkan rasa cintanya. Para nabi Allah memberikan rasa cinta yang sungguh sangat luar biasa. Ketika mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kelak lahir generasi Habil yang senantiasa korbannya, pemikirannya, sedekahnya, semuanya karena Allah. Tapi apabila engkau menuruti hawa nafsu, maka engkau akan masuk dalam kelompok Qabil yang senantiasa, walaupun dua putra Nabi, dua-duanya anak Nabi Adam alaihissalam, yang satu taat kepada Allah, yang satu menjadi kafir. Kaum muslimin, anak Nabi bisa menjadi kafir. Kenapa? Karena rasa cintanya meleset kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan sebuah gambaran buat kita semua. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang atas kita semua. Tapi ingat, cintailah Allah dan Rasulnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Muhammad terdapat contoh begitu luar biasa, contoh kehidupan yang sungguh sangat luar biasa bagi kita semua. Baru Allah memberikan gambaran bagi kita semua. Hei, kalaupun kita tidak cinta kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, apakah Allah marah? Tak. Silakan Anda mau sholat atau tidak. Silakan Anda mau berbuat baik atau tidak. Silakan Anda mau berbuat jujur atau tidak. Allah memberikan, qul ati'u Allah wa Rasul, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Silakan. Kalau Anda tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, justru kalian menjadi masyarakat yang pembangkang. Ingat, Allah tidak suka terhadap orang-orang yang hatinya senantiasa tertutup terhadap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baru yang kedua, Allah memberikan peringatan buat kita semua. Bagaimana mewujudkan, yaitu rasa energi positif yang senantiasa datang ke dalam diri kita. Allah memberikan nasihat buat kita semua. Mukhlisina lahuddin. Ikhlaslah dalam beragama. Ikhlaskah kita sholat? Ikhlaskah kita zakat? Ikhlaskah kita sedekah? Sebagaimana ikhlasnya kita mencari rezeki, tidak peduli begadang, lembur demi orang-orang yang kita cintai, anak dan istri kita. Begitulah beragama. Mukhlishina lahuddin. Ikhlaslah engkau dalam beragama. Karena beragama adalah tata aturan yang dibangun oleh Allah untuk memberikan keselamatan atas makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menjadikan tata aturan az-dzikra, Al-Qur'anul Karim, dan kami yang akan menjaganya senantiasa untuk mencapai manusia-manusia yang senantiasa hidupnya akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan sebuah gambaran dan kunci sukses orang yang senantiasa berpikiran positif, punya energi yang baik. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 91, Allah memberikan secara detail tata aturan yang sungguh sangat luar biasa. Apa kata Allah? Wa'afu bi ahdillah idza ahadtum. Hei, Allah memberikan, sesungguhnya penuhilah janjimu kepada Allah tatkala engkau berjanji. Siapa di dunia ini orang yang bisa menghindarkan diri dari janji? Siapa manusia yang bisa menghindarkan dirinya dari janji? Jadi anggota DPR berjanji sekali untuk 5 tahun. Presiden sekali untuk 5 tahun. Ingat, seorang muslim terikat 24 janjinya 5 kali kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sumpahku kepadamu ya Allah, hidupku sesungguhnya, inna salati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku, la syarika. Tidak sekali-kali kami berharap beroposisi kepadamu ya Allah. Ketika kita beroposisi kepada Allah,
maka sifat munafik akan mampu melekat dalam diri kita. Musyrik menjadi status kita. Maka Allah memberikan gambaran bagaimana agar energi positif senantiasa datang kepada kita. Wa ufu bi ahdillah idza ahadtum. Penuhi janjimu kepada aku ketika engkau berjanji. Setiap saat kita berjanji kepada Allah, tapi kita lihat kenapa senantiasa bisa terjadi kejahatan. Padahal habis sholat, maaf, sendal orang hilang. Padahal habis sholat, kotak amal hilang. Mereka tidak mengerti dengan janjinya. Betapa banyak, tidak ada jaminan orang sholat benar semua. Tidak ada jaminan orang pergi haji setiap tahun akan melahirkan generasi yang baik. Tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah ketika mereka mengerti tentang sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mampu mereka jaga dengan baik sumpah-sumpah mereka. Lihat masyarakat Bani Israel. Kata Allah, "Ufu bi ahdi, ufi bi ahdikum." Ingatlah, penuhilah janjimu masyarakat Bani Israel kepadaku, senantiasa aku akan penuhi janjimu kepadaku. Allah tidak pernah berdusta atas janjinya. Mereka berharap, ya Allah, turunkanlah nabi atas umatku, atas masyarakat Bani Israel. Ketika Allah turunkan Musa alaihissalam, apakah mereka senantiasa taat kepada Musa? Tidak. Ya Musa, tolong minta kepada Tuhanmu. Apa yang harus kami lakukan untuk menghidupkan orang mati? Potong sapi. Apa dipotong? Tidak jaminan. Ya Musa, tanya kepada Tuhanmu, yang mana sapinya, muda atau tua? Yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Apakah dipotong? Tidak jaminan. Tanya kepada Tuhanmu, ya Musa, warnanya kuning atau apa? Orang-orang masyarakat Bani Israel, orang-orang yang tidak pernah ketika Allah perintahkan atas dirinya, mereka jalankan sesuai dengan target-target yang Allah harapkan. Maka Allah memberikan sebuah nasihat buat kita semua. Hancurnya sebuah bangsa, hancurnya sebuah rumah tangga, hancurnya tatanan politik, hancurnya ekonomi ketika manusia-manusia ada di dalamnya merusak perjanjian. Kalau bahasa Nabi, idza haddatsa kadzdzaba. Orang-orang yang kelak akan muncul di hadapanmu, orang-orang yang tatkala dia berbicara, janjinya semua pembicaraannya penuh dengan kedustaan. Baru Allah mengingatkan buat kita semua, wala tankudul aimana ba'da tawqidiha. Jagalah, jangan sampai kau rusak dan kau langgar janji-janjimu, sumpah-sumpahmu kepada Allah ketika sumpah itu telah menjadi kokoh buat kita semua. Ada orang yang berumah tangga 10 tahun, kokohnya luar biasa, miskin, sederhana. Tapi ketika tahun kedua, ke-15 rumah tangga, tahun ke-20 rumah tangga, ketika Allah berikan ekonomi yang baik, luar biasa meningkat, pergaulan yang berbeda, maka tatanan rumah tangganya hancur. Dikarenakan kenapa? Seringkali kekayaan melupakan dia terhadap sumpah-sumpahnya terhadap keluarganya. Maka Allah memberikan, jaga sumpahmu dengan baik. Selanjutnya apa kata Allah? Wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Ingat, ketika engkau bersumpah, sesungguhnya yang menjadi saksi, kata Allah, kafila, Allah lah yang kau angkat menjadi saksi. Siapa yang bisa membantah kesaksian Allah? Adakah pekerjaan kita yang luput dari kacamata Allah? Adakah sumpah kita dari mulut kita, dari hati kita yang lalai dari pengamatan Allah? Tidak ada satupun yang lalai. Maka Allah memberikan gambaran buat kita semua, innallaha ya'malu ma taf'alun. Tidak satupun pekerjaan kalian yang akan lepas dari pengawasanku. Maka kaum muslimin, sebagai penutup khutbah, Allah memberikan penutupnya dengan kalimat, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Ingat, ketika kalian tidak menjaga sumpah kalian, laknat Allah akan datang kepada kita. Bukan hanya dari Allah, wal malaikah wan nasi ajma'in. Malaikat, manusia semuanya bersumpah. Maaf bahasa Betawi, mampus lu, syukur lu. Allah melaknat dan manusia melaknat. Apakah ada manusia yang dilaknat sepanjang hidupnya? Lihat, buat apa orang ke Mesir? Ingin melihat manusia yang dilaknat Allah sepanjang zaman. Fir'aun.
Allah memberikan bukti kepada kita. Ketika kemurkaan Allah datang kepada kita, ketika manusia sudah tidak lagi memegang janji-janjinya, ulaika alaihim la'natullah wal malaikatin wan nasi ajma'in. Bukan hanya Allah, malaikat dan seluruh manusia di dunia akan melaknatnya. Maka Allah memberikan gambaran bagi kita semua, hanya kepada Allah lah kalian harus takut dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Karena takut manusia ada batasan, tetapi takut kepada Allah fi kulli makan wa fi kulli zaman, di setiap tempat dan di setiap waktu. Takutlah kalian kepada Allah. Oh, ini bukan sendal saya. Oh, ini bukan harta saya. Oh, ini bukan istri saya. Ketika rasa takut senantiasa hadir dalam diri kita, maka itu ciri-ciri manusia yang senantiasa diselamatkan Allah dalam kehidupannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah di dalam masjid maupun di luar masjid, di dalam gedung DPR ataupun di luar gedung DPR, di dalam rumah tangga kita maupun di luar rumah tangga kita. Senantiasa kita takut kepada Allah dikarenakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, asyukru tasawwurun ni'mah wa idharuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات المطلع على ضمائر والنية يا من حط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقار كل مخلوق عزة وحكما. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتزود عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجة يا كشف الكروبات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kamu bukan manusia yang sempurna ya Allah, yang luput daripada dosa-dosa ya Allah. Apalagi masa muda kami ya Allah, kami sering lalai dengan solat kami ya Allah, kami lalai dalam puasa kami ya Allah, kami lalai dalam perintahmu ya Allah, kami jauh dari Al-Quran ya Allah. Ya Allah, pada tempat yang mulia ini ya Allah, masjidmu ya Allah, tempat kami bersujud ya Allah, berikan cahaya iman dalam diri kami ya Allah, berikan cahaya Al-Quran dalam pemikiran kami ya Allah, sehingga senantiasa ya Allah kau berikan rizki yang halalan tayyiban buat kami semua ya Allah, yang akan kami berikan untuk keluarga kami ya Allah. Kami berharap ya Allah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dari mereka lah kami harapkan doa-doa mereka ya Allah, yang mengantarkan kami sebagai orang tua ya Allah menjadi orang tua yang baik ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.